Ya, kita masih dalam Talk to iNews dan masih membahas tentang perkembangan persidangan di MKD seputar kasus etika Ketua DPR Setia Novanto. Dan tadi siang dalam persidangan di MKD, Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan sempat mengelontarkan pernyataan-pernyataan yang cukup tegas. Luhut Binsar meminta agar semua pihak tidak mempolitisasi kasus tersebut. Berikut pernyataan Luhut Binsar Panjaitan. Saya ingin juga menyampaikan pada yang mulia semua di sini, jangan hanya karena Freeport ide aja kita jadi berkelahi. Masih banyak pekerjaan besar lain di depan kita. Bahwa ini masalah, ya kita selesaikan. Tapi jangan sampai kita terpecah-pecah, bermusuhan hanya karena ini. Atau mungkin hanya ada ambisi seseorang di dalam ini. Itu saja yang saya ingin sampaikan, dan itu pesan saya. Dan ini waktu akan berjalan, negeri ini transparan, cepat atau lambat, pasti itu akan ketahuan. Dan kita akan lihat nanti ending daripada ini semua. Apakah mungkin bulan ini, bulan depan, ataukah nanti tahun depan. Itu saya sebagai lebih tua, mungkin saya yang tertua di ruangan ini. Jangan mempolitisasi dan terlihat katanya ada yang menyimpan ambisi. Saya ingin tanyakan lagi ke Pak Atmaji. Kalau lebih jelas lagi, sebenarnya siapa yang dimaksud oleh Pak Luhut ini, Pak Atmaji? Beliau nggak nyebut nama ya. Yeah. Jadi bisa siapa saja. Yang disebut dengan mempolitisasi itu seperti apa? Apakah dengan munculnya kisruh seperti ini adalah politisasi? Ya jelas, karena itu kan masalahnya kan kemudian menjadi bola liar lah. Siapapun bisa memainkan apapun, kemudian mengaburkan substansi permasalahan dari soal pelanggaran etika menjadi segala macam gitu. Jadi itu yang pemanfaatan, kemudian rekayasa itu yang disebut politisasi itu. Oke. Sekarang saya ingin ke Pak Margarito kalau gitu. Anda bisa bantu kami untuk bisa menjelaskan pernyataan Pak Luhut ini. Bagaimana menurut beliau katanya mempolitisasi, ada yang berambisi dan lain sebagainya? Tidak, saya bukan ahli ilmu politik gitu ya. Dan saya bukan ahli ilmu komunikasi ya, begitu ya bisa mengenali sesuatu yang tidak diungkapkan. Jadi ya yang saya bisa katakan adalah beliau mengatakan jangan ada politisasi, itu berarti bahwa beliau memandang bahwa ini ada politisasi. Anda sepakat dengan hal itu? Ya. Saya tidak mengerti ilmu politik, tapi kita menemukan fakta bahwa ya ini begini, orang tidak minta duit, orang tidak mengatasnamakan, bilang mengatasnamakan, begitu kan? Bukan Setia Novanto yang minta ya bicara mengenai saham, bolak-balik dibilang papa minta saham, gitu kan? Yang diarahkan tampak bahwa Setia Novanto yang lakukan, gitu kan? Apakah ini, saya bukan orang politik, tapi apakah ini orang politik tidak dapat mengatakan bahwa ini sedang dalam istilah tertentu framing atau politisasi? Artinya Anda ingin mengatakan apa yang sedang dibangun dalam pembentukan opini ini secara fakta hukum berantakan semua? Kalau kita berdasarkan sejauh yang terungkap dalam persidangan, memang iya. Jadi tidak ada apa yang dituduhkan dalam... Ini sekarang udah berantakan. Dari awal sidang terbuka. Ya. Tertutup. Terbuka lagi. Undang-undang bilang tertutup. Apa nggak berantakan? Satu. Sudirman bawa rekaman berapa menit tuh? Yang pertama 11 menit. Ya, yang pertama. Datang si Pak siapa tuh? Pak Ma'ruf datang 1 jam lebih. Begitu ya. Lalu, sejak Pak Sudirman yang pertama udah 1 jam lebih. Tapi di media pertama... Tapi ini yang rekaman itu loh. Ya, sudah 1 jam lebih. 1 jam lebih. Nah, setelah itu, ini sebuah fotokopi. Atau duplikasi. Gitu ya. Aslinya dikasih ke sana Kejaksaan Agung. Begitu ya. Kenapa MKD tidak minta dari awal? Ya, sudah sampai di sana, tadi saya dengar di TV ya, pimpinannya beliau ini bilang tadi beliau sudah menelpon Pak Jaksa Agung, tapi Pak Jaksa Agung mengatakan bahwa ini diminta oleh Pak Ma'ruf itu ya, begitu ya. Kenapa tidak dikasih? Jadi seolah-olah Anda mengatakan Pak Ma'ruf ini bisa mengatur Kejaksaan Agung. Itu apa ini? Makanya dari awal saya pernah tanya dulu begitu, apakah ini disita? Dipinjam katanya. Loh, kalau dipinjam, ada urusan apa dipinjam? Kalau kita bicara mengenai tindak pidana, penyelidikan atau penyidikan, sita. Kalau sudah ambil jadi barang sitaan di sana. Jadi Anda tidak memahami apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung itu? Enggak. Kalau saya dari awal saya bilang sampai langit ini runtuh sejauh data yang sudah muncul ke permukaan gitu ya. Sejauh data yang sudah muncul ke permukaan, baik itu rekaman maupun apa itu yang di transkrip yang beredar itu. Sejauh itu sampai langit ini runtuh tidak ketemu pidananya. Tidak ketemu pidananya. Enggak ketemu pidananya. Paling banter apa? Ya? Paling banter tidak apa? Akan ketemu pidananya. Kalau pidana? Ya? Tidak ada pidana. Tidak ada kalau-kalau, tidak ada pidana. Jadi kalau kejaksaan sekarang berkeras untuk melanjutkan kasus ini? Jangan-jangan tadi yang Pak Luhut bilang, jangan bermain politik.
Kejaksaan bermain politik. Jangan-jangan tadi yang Pak Luhut bilang itu masuk situ. Jangan-jangan. Saya bukan orang politik. Tapi Begitu-gitu indikasi ya. kesana ini kuat. apa ini? Ini kenapa ini? Kenapa kok Anda tidak kasih gitu? Iya. Begitu. Anda sita kah ini? Sita apa bukan? Sita tidak. Begitu. Loh kok Anda kewenangan penyelidikan kok diatur oleh orang? Oke. Saya balik lagi ke Pak Atmaji. Itu masalahnya gitu. Jaksa Agung bukannya di bawah koordinatornya Pak Luhut. Iya, betul. Jadi apa yang dilakukan harusnya dikoordinasikan. Ya, karena itu tadi ada salah satu yang mulia itu minta tolong apakah bisa menanyakan ke Jaksa Agung. Tetapi kan kita kan nggak menguasai soal teknis itu. Cuma dengan logika sederhana ya juga kita di kantor kita juga agak bingung gitu. Iya. Bagaimana barang dipinjamkan, kemudian ada surat buat tidak boleh diberikan kepada siapa ini, jadi kayak di kantor gadai aja deh hubungannya. Jadi seolah-olah Presdir Freeport itu menempatkan Kejaksaan Agung sebagai loker penyimpanan atau barang berharga. titipan barang berharga. Nah, dan ini mesti kita tambahkan ya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MKD itu tentang MD3, MPR, DPR, DPD, DPRD itu diatur MKD berhak meminta data dari pihak ketiga. Iya. Termasuk dalam konteks ini pihak ketiga Jaksa Agung kan yang kebetulan pegang data itu gitu. Iya. Nah, sekarang kalau tidak tapi ini kalau bermain dugaan saya gini ya, bukan dugaan, analisis saya begini. Dengan tidak diberikannya data rekaman yang original, begitu ya. Jangan-jangan memang ini mereka sendiri melemahkan atau menggiring MKD untuk sampai pada kesimpulan bahwa memang data yang ada ini tidak bisa dipakai sebagai dasar. Data yang sudah ada di sana tidak dapat. Jadi artinya pelaporan dan sidang-sidang itu menjadi sia-sia semua. Nah, kalau begitu maka semuanya sekedar bikin gaduh, bikin kacau. Kita ingat lagi seperti apa kronologis peristiwa kisruh Papa minta saham dan lain sebagainya ini, kita punya grafis yang bisa menjelaskan mengenai apa saja yang sudah terjadi, tapi sambil kita juga bincangkan terutama mungkin ke Pak Eko Sulistyo. Ahli komunikasi ini. Pak Presiden ini juga udah marah. Orang sudi lah bilangnya, lalu kemudian juga nggak apa-apa dibilang Presiden kopoh dan lain sebagainya. Tapi kemudian yang terjadi adalah kegaduhan yang semakin ramai dan menurut Pak Margarito ini kesia-siaan. Bagaimana? Apakah memang ini juga menjadi isu perbincangan atau pembahasan di kalangan istana? Ya, saya kira begini, yang paling penting adalah dengan kasus ini semua menjadi terbuka, ya. Menjadi terbuka dalam pengertian bahwa ada pengawalan opini publik, ada pengawalan masyarakat terhadap proses yang cukup penting soal perpanjangan kontrak karya dari Freeport ini. Jadi ini juga memberikan satu pesan politik kepada para elit, kemudian juga kepada masyarakat untuk mengawal proses ini dengan lebih terbuka. Nah, ini sebenarnya ada satu. Apakah kegaduhan ini merupakan konsekuensi dari desakan agar kasus ini dikelola secara terbuka? Ya ada pihak yang punya pandangan itu, saya kira wajar-wajar saja. Tapi intinya ini sudah memberikan semacam itu dan Presiden melalui Seskap kemarin sudah menyatakan bahwa sebetulnya itu sudah lama disampaikan. Jadi bahwa perpanjangan kontrak ini akan dibahas pada 2019 sesuai dengan PP 77 ya. Jadi 2 tahun sebelum tahun 2021 ketika masa kontrak itu. Padahal dari situlah sebetulnya persoalan ini bermula. Tidak begini. Saya senang sekali gitu ya, bukan karena ini beliau ini ada sekarang di sini gitu ya. Saya nggak peduli. Tidak ada jalan lain berdasarkan hukum kita untuk bicara mengenai Freeport ini kecuali mesti tunduk pada aturan. Bisa diperpanjang 2019, di luar itu tidak. Karena itu saya senang. Sebab kalau mereka ini salah ngasih informasi, karena saya pernah di Seknek 2 tahun dulu gitu ya, dan Pak Yusril gitu ya, kerjanya juga seperti mereka nih, bikin memo kasih pada Presiden gitu ya. Salah ini Presiden hancur. Betul. Kalau mereka ini kasih memo bilang boleh saja, boleh. Tidak ada cara lain untuk membahas itu selain 2 kecuali 2 tahun sebelum tidak ada cara lain. Masa kontrak baru. Ya. Presiden sudah firm soal itu. Pak Luhut juga sudah mengirim memo soal itu. Sudah jelas. Persoalannya ada yang tidak ada cerita mau Setia Novanto, mau Setan Sapa, mau bicara tiap hari begitu. Tapi ada surat dari kembali ke sini. Kembali di sini masalahnya. Ini masalahnya. Tanggal 7 Oktober. Ini saya nggak tahu di sini ada nggak di kisruh ini, di grafis. Tapi ada surat tanggal 7 Oktober. Nah, sekarang ini kalau kita balik ini ya, di internal pemerintah ini. Ada satu nih, ada Pak Luhut, ada Pak Sudirman gitu ya.
Pak Luhut dan sikap yang tadi terbuka jelas tidak bisa. 2 tahun setelah itu baru kembali. Kalau tidak 2021 kembali jadi milik Republik Indonesia. Di sisi lain ada pembantu presiden yang melapor barang ini sudah bikin surat. Ini apa? Apa ini? Nanti dulu. Itu bikin surat Oktober. Nah ini apa ini apa ini? Ya makanya Ini saya mesti ingin tanya dulu nih, Nah, Pak ini Eko, Anda di kantor staf kepresidenan, surat itu ditujukan kepada bos, bukan dirut ya, bosnya Freeport, pemegang sahamnya. Tembusannya kan ada ke presiden. Enggak ada. Di kantor staf presiden tidak dilewati itu. Itu proses surat menyurat itu baik ke presiden atau misalnya menteri yang akan ditembuskan. Tapi presiden tahu nggak dengan sikap menteri yang melakukan komunikasi dengan itu melalui setnek ya. Melalui setnek. Tembusannya melalui setnek. Mudah-mudahan saya salah. Pak Madi nanti koreksi saya begitu ya. Beberapa kali kalau tidak salah itu saya menangkap pernyataan dari Pak Menteri bahwa surat itu dikonsepkan di istana. Mudah-mudahan saya salah. Ya. Dan itu surat itu kalau tidak salah beliau memberitahukan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden bilang kalau begitu ya udah nggak apa-apa. Mudah-mudahan saya salah. Kalau sebaliknya faktanya begini, kenapa Anda harus berharap Anda bersalah? Ada salah di situ. sebab begini. Kalau benar kenapa? Kalau benar ini fatal. Apanya? Kenapa Presiden setuju? Kalau presiden setuju artinya? Setuju salah bertentangan dengan undang-undang kan? Undang-undang suruh tidak boleh 2014 itu selesai orang itu. PP dan PP itu sudah selesai, tidak boleh mesti bikin smelter, nggak boleh lagi ekspor. Benar atau salah? Ini orang istana kan? Jadi ini enggak. Saya mengerti sedikit dia di istana ini. Ya. Beliau ini pasti Alurnya tahu. pasti. Alurnya pasti saya mengerti. Ini mesti seknek atau sekap. Tapi unsur sebesar ini. Bukan kantor staf. Oh, pasti tidak. Pasti tidak. Saya ingin Kalau mendapat dulu bocoran dari Pak kita Maji pasti dulu. kita yang bikin. Kira-kira benar atau salah dugaan Ya Pak Margarito? Ya susah kita dari Menko Polhukam kan tidak membawahi Menteri Kementerian SDM. Tetapi yang menarik masih dalam konsistensi kita itu tanggal 2 Oktober salah satu staf khusus dari Pak Luhut juga dipanggil Pak Lambok. Dia panggil khusus oleh Presiden sendiri menanyakan apa sikapnya dari kantor Menko Polhukam, dan Pak Lambok secara konsisten mengatakan tidak bisa bagaimanapun juga melakukan itu sebelum 2019. Itu masih sesuai dengan memo yang sebelumnya? Itu konsisten sama. Titik, period, stop. Oke. Udah. Jadi saya kira begini, ini banyak pola komunikasi yang semacam itu yang juga kalau kan Menteri ini kan pembantu presiden, Pak Luhut Menko pun pembantu presiden. Sekarang jelas kita harus maju ke depan dalam pengertian bahwa presiden sudah menegaskan semacam itu. Semua harus panduannya adalah pernyataan presiden yang dasarnya adalah peraturan pemerintah. Nah saya kira ini harus semua menteri harus ke sana arahnya. Jadi semua menteri seharusnya ikut dengan sikap yang resmi yang diambil oleh presiden dan jangan coba-coba bermain di celah-celah itu. Satu komando. Dan sebelumnya Anda melihat seolah-olah dari pernyataan Anda ada yang mencoba bermain seperti itu. Nah, beliau ini staf. Ini beliau ini staf di presiden. Bantu. Margarito kalau gitu. Saya kira jadi beliau bertata betul. Sedikit saya salah bisa berapa? Jadi Anda lebih bebas bicara kalau gitu kan. Nah, menurut Anda seperti apa? Kalau dulu saya juga masih di sekretariat nggak berani bicara. Gimana menurut Anda? Memang kelihatan ada menteri yang seolah-olah begini ya. Kita ini presidensial gitu ya. Pemerintah itu satu presiden. Tidak ada yang lain. Yang namanya pemerintah itu presiden. Kalau di parlementer pemerintah semua orang. Semua menteri. Perdana Menteri cuma satu di antara. Koordinator menteri utama. Ya menteri itu. Ya semacam menteri. Tapi kalau di presidensial, presiden. Karena itu kalau presiden bilang A semua dia. Tidak boleh tidak. Wakil presiden boleh bilang B, boleh bilang C, segala macam tidak. Tunduk pada presiden. Itu presidensial. Tidak ada cerita. Tidak ada, kecuali kalau Anda mau bikin kacau. Anda mau hianati presiden, Anda mau tusuk presiden, ya itu. Surat tanggal 7 Oktober itu. Nah ini saya minta supaya dicek baik-baik. Saya menghindari bicara ini, tapi Anda sudah tanya, saya bicara. Ya karena dari sana kan setelah itu kemudian kita lihat bahwa ada makanya dari awal tadi saya bilang mudah-mudahan yang saya tangkap itu salah.
Tapi boleh buka di VT beberapa TV. Ya. Kalau begitu adanya saya minta betul. Tapi yang Anda simak kan penjelasan dari Pak Sudirman, Menteri SDM. Ya. Belum ada pihak lain yang ya. mengklarifikasi Tetapi soal kalau ini itu. salah kan berabe juga begini kan? Ya. Kalau Anda tidak memberitahukan kepada presiden lalu dibilang beritahukan kepada presiden misalnya, ini kan salah juga. Kantor Menko Polhukam tahunya kapan ada surat tanggal 7 itu? Setelah 7 Oktober. dibocorkan oleh media massa. Oh, sudah sangat jauh ya Ya. selisihnya. Enggak, sebetulnya Jadi tidak tahu di awal-awal ketika surat itu datang. Jadi media massa kan tidak tahu pada Oke. saat hari itu ketika surat itu dibuat. Oh, kalau iya, ada. iya. Jadi tapi kami memantau websitenya Freeport. Ya. Tanggal 8 Oktober, jadi sehari setelah katanya surat itu ada berita di website resmi Freeport mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia setuju untuk memperpanjang kontrak Freeport. Setelah itu Ada satu hal yang menarik sekali begitu. tahan dulu. Kita harus break dulu sejenak, masih banyak hal yang menarik yang bisa kita bahas. Tetaplah di Talk to iNews.